Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Pada sesi pertama manajemen keuangan ini kita akan membahas mengenai apa sih manajemen keuangan, bagaimana spesifikasi, jenis, fungsi, dan untuk tujuan apa manajemen keuangan itu dipelajari. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa untuk tetap semangat meskipun belajar dari rumah atau belajar dimanapun Anda berada. Prinsipnya kita fokus, semangat, dan senantiasa berkomitmen untuk belajar. Baik, saya akan share screen. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan bahas 9 slide terkait manajemen keuangan sebagai pengantar. Apa itu manajemen keuangan? Ini berkaitan dengan disiplin ilmu keuangan yang memperhatikan dua hal pokok, yaitu penilaian dan pengambilan keputusan terkait keuangan, di mana ini bergantung pada penilaian terhadap beberapa komponen. Jadi dasarnya apa? Dasarnya dilihat pada laporan keuangan. Artinya kita harus tahu bagaimana bentuk daripada laporan keuangan, apa saja komponennya, berapa jenis laporan keuangan itu, seperti itu. Perkembangan ilmu manajemen keuangan termasuk fungsi dan tujuan daripada manajemen keuangan. Sebagaimana kita ketahui, jenisnya kan nanti dibahas juga secara mendalam, apa itu buku tentang perubahan kas, kemudian rugi laba, laporan financial statement, balance sheet, jurnal, dan seterusnya. Nah, secara umum, manajemen keuangan merupakan segala kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi mulai dari perencanaannya, penganggarannya, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian. Jadi mulai dari di planning, kemudian dialokasikan, diperiksa, dikelola, dijalankan, gitu, kemudian dikendalikan. Nah, di sini seorang manajer keuangan menggunakan seluruh sumber daya dan kemampuannya untuk mendapatkan dana, kemudian dikelola untuk membiayai anggaran-anggaran yang telah disusun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan keuntungan dengan mendahulunya melakukan operasionalisasi. Dan bagaimana langkah yang diambil pastinya melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yaitu pemilik modal, direktur, komisaris, dan elemen yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Oke, kalau kita bicara mengenai bagaimana perkembangan manajemen keuangan, itu mulai dari dikenalnya mulai dari era 1960-an hingga 1970-an. Fokusnya adalah pada penelitian aset dan hutang, kemudian tujuannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran bagi para pemegang saham. Kemudian pada era 80-an sudah meluas analisisnya bukan hanya pada perhitungan aset dan hutang, tetapi kembali dilebarkan kepada inflasi, faktor-faktor makro ya, yang berkaitan dengan tingkat bunga, bagaimana kebijakan-kebijakan eksternal mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada deregulasi lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer, aplikasi, model, digitalisasi bisnis dalam pembuatan keputusan keuangan, sampai kepada manajemen keuangan internasional. Jadi pada era 90-an fokusnya sudah meluas sampai kepada manajemen internasional tentang hubungan trading, swap, penetapan currencies, kemudian hubungan pemetaan melakukan hedging, pembayaran antar negara, interrelasi swap dan clearing, dan seterusnya. Nah, jadi tadi saya sempat membahas di depan mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tuh bagian besarnya ada 3, ada neraca, ada laporan laba rugi, dan perubahan modal. Jadi neraca berarti kita bicara mengenai aktiva, pasiva, atau aktiva hutang gitu ya, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca terdiri atas aktiva, hutang, dan modal. Nah, kemudian bentuk laporan keuangan kedua adalah laporan laba rugi, income statement. Jadi laporan laba rugi ini memuat mengenai hasil usaha perusahaan,
bagaimana perkembangan laba, perkembangan rugi, akibat aktivitas yang dilakukan, yaitu pendapatan, penghasilan, pengeluaran, itu tercatat secara, lengkap, sehingga merupakan pengurangan jadi rugi atau laba itu menjadi pengurangan pendapatan dan bebannya. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Laporan ini merupakan report dari laba dan rugi bersih yang secara insidentil. Jadi insidentil itu waktu-waktu tertentu dapat digunakan untuk melihat perubahan ekuitas. Jadi ekuitas equity modal yang diperoleh dari pihak lain pada periode waktu tertentu. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya kita sudah belajar tadi mengenai perkembangannya, kemudian bentuk dari laporan keuangan, sampai kepada apa sih sebenarnya tujuan manajemen keuangan. Jadi, tujuan manajemen keuangan memaksimalkan. Jadi kita mengalokasikan, membuat perencanaan, pengalokasian anggaran, pengelolaan, pengendalian, kemudian pengimplementasian atau perealisasian gitu ya. Itu tujuan untuk apa sih? Untuk bisa memaksimalkan atau memakmurkan, mengayakan perusahaan. Tentu saja manajemen keuangan memiliki fungsi. Jadi ini menjadi indikator karena dia tools-nya dari laporan keuangan, maka pengambilan keputusannya juga didasarkan pada beberapa sumber pijakan. Nah, ketika kita memahami ilmu manajemen keuangan, secara baik pihak-pihak di posisi mulai dari produksi, marketing, personalia, top manajemen, semuanya diharapkan memiliki integrasi, koherensi yang kuat pada pengambilan keputusan. Dan ketika kita bicara mengenai konteks fungsinya tadi, tujuan utamanya adalah memakmurkan atau mengkayakan sehingga mengelola keuangan dengan baik, maka kita memerlukan manajer keuangan. Untuk apa fungsinya? Di sini ada 9 fungsi dari manajer keuangan, mulai dari maximize profit, menjaga arus kas, lalu lintas kas, kemudian nilai pasar saham sebagai bagian dari tambahan modal juga harus diperhatikan, kemudian membuat preparing terhadap struktur modal, tambahan, injeksi pengembangan, dan pastinya juga jadi rasio-rasio akan menjadi pertimbangan untuk apakah modal yang paling baik itu modal yang diperoleh dari dalam perusahaan atau dari luar. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi. Jadi efisiensi anggaran ketika digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya bisa diefisienkan. Misalnya kita mencari kesesuaian gitu, adjustment dari beberapa anggaran yang bisa dijadikan satu, itu menjadi lebih efisien. Kemudian resiko, mitigasi resiko pada hal-hal yang mengakibatkan eksternal negatif. Contohnya aktivitas yang mengakibatkan kegiatan yang merugikan masyarakat atau merugikan perusahaan. Itu bisa dikontrol melalui rencana anggaran perusahaan yang dianalisis secara mendalam oleh manajer keuangan. Optimalisasi penggunaan dana juga menjadi penting bagi seorang manajer keuangan. Dilihat dari mana? Dilihat dari analisis dan kajian mendalam dari laporan keuangan, kemudian laba ruginya, kemudian perubahan atas modalnya. Dan yang ke-8 adalah membuat keputusan keuangan. Apakah ini akan dieksekusi, diteruskan, dikendalikan, dikontrol, atau dihentikan. Dan biaya atas modal juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan pada tingkat bunga yang dirasa tidak menjadi beban bagi perusahaan. Baik, dari 9 fungsi manajer keuangan tadi ini harus dielaborate dengan baik pada memaksimalkan keuntungan, mengefisiensikan biaya, mengontrol atau mempersiapkan struktur modal, mengurangi biaya modal, efisiensi dan efektivitas keputusan keuangan itu menjadi bagian yang menyeluruh dan tidak terpisahkan dari seorang manajer keuangan. Dan ya, jadi kita sudah belajar
secara umum mengenai apa sih manajemen keuangan, mulai dari definisinya, perkembangannya, bentuk dari laporan keuangan, fungsi dari laporan keuangan, kemudian sampai kepada fungsi dari seorang manajer keuangan. Sehingga kita memiliki arah yang jelas ketika kita akan belajar mengenai manajemen keuangan, mulai dari awal. Jadi fundamental yang cukup, eee, mendasar adalah kita memahami siapa yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan pada bentuk-bentuk laporan keuangan yang, kita sudah tadi pelajari. Jadi arus kas, neraca, kemudian sampai kepada perubahan modal dan laporan laba rugi. Dan pastikan juga ini dimiliki secara mendalam oleh seluruh mahasiswa, bahwa kita sebagai seorang manajer keuangan, karena kita mengambil konsentrasi atau belajar manajemen keuangan, maka kita harus memahami fungsi yang 9 tadi. Ya pastinya tujuannya adalah untuk mengambil keputusan terhadap, keuangan, apakah dia akan diteruskan atau tidak, karena itu berkaitan dengan optimalisasi kemakmuran dan kesejahteraan bagi perusahaan. Di antaranya menilai risiko yang mungkin terjadi pada penambahan modal, mencari struktur modal atau biaya modal yang paling kecil, kemudian, mengendalikan ya risiko-risiko yang menimbulkan eksternalitas yang negatif, termasuk merancang, perolehan struktur modal yang atau biaya modal yang paling rendah. Baik, untuk pertemuan perdana kita cukupkan di sini. Silakan yang ingin berdiskusi terkait sesi perdana ini, bertanya pada room chat di baik itu learning management system maupun pada, room chat di dalam ruang pembelajaran. Dan insya Allah kita bertemu pada sesi 2 pada rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.